Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala SMK, Bapak Ibu Guru SMK, dan peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Pagi ini bersama Direktur SMK Bapak Bahrun akan menyapa adik-adik di seluruh Indonesia dalam rangka MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Baru. Baik, selamat pagi Pak Direktur. Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Dewi. Ya, semoga selalu sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan Ya, tetap sehat lah. tetap sampai saat ini. sehat. Ya, Kita ya. harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul, Nah, betul. menurut Bapak nih, pagi ini kita kan akan menyapa Ya. siswa-siswi di SMK di seluruh Indonesia Betul. terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah baru. Nah, bagaimana arahan Bapak ini atau pesan-pesan yang akan Bapak sampaikan untuk Kepala SMK tentunya, kepada Bapak Ibu Guru dan juga terutama sekali peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Dewi. Jadi hari ini kan hari pertama anak-anak sebenarnya bukan masuk sekolah, tapi memulai tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Namun demikian tahun ini adalah tahun yang spesial. Biasanya hari pertama masuk sekolah itu semuanya berbondong-bondong masuk sekolah. Tetapi hari ini Bapak Ibu Guru, kepala sekolah, siswa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah di rumahnya masing-masing melalui daring dan lain-lain. Maka ini adalah sesuatu hal yang bisa kita syukuri juga, tapi ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga secara bersama-sama. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersiap ya Mbak Dewi, mempersiapkan ini semua karena sudah 3 bulan juga proses di masa pandemi ini dengan pembelajaran daring, ini juga masa pengenalan sekolah juga dengan daring gitu. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, kemudian juga kepada Bapak Ibu Guru. Saya kira persiapan materi semuanya kan harus dipersiapkan ini dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adik-adik kita, anak-anak kita, siswa kelas 10. Ini kan terjadi satu proses perubahan dari yang sebelumnya dulu pendidikan dasar, sekarang ke pendidikan menengah. Apa yang membedakan Mbak Dewi kira-kira? Apa kira-kira itu Pak? Ya, yang pertama yang membedakan dari segi baju kan beda. Oh iya. Ya, bajunya kalau SMP kan putih biru ya. Iya. Kalau SLTA sekolah menengah kan putih abu-abu. Putih kan abu-abu. gitu. Kemudian juga yang laki-laki kan ada bedanya. Betul. Apa kira-kira ya? Kalau dari segi baju, kalau SMP pakai celana apa? Celananya pendek Pak. Celana pendek kan gitu ya. Sekarang kan pakai celana panjang. Itu kalau secara fisik, tetapi bahwa pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasti nanti juga akan terjadi perubahan-perubahan selama proses pembelajaran dan ada bedanya pasti di dalamnya. Saya kira itu Mbak Dewi. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Dan menurut Pak Direktur nih, apa kegiatan yang perlu dilakukan di dalam MPLS ini tiap tahunnya? Ya, ini kan kegiatan secara terus-menerus setiap tahun. Kenapa sih kok setiap tahun masa pandemi tetap dilakukan kan gitu ya? Yang pertama dengan adanya tujuan MPLS ini kan agar supaya anak-anak ini karena terjadi perubahan tadi pasti kan harus mengenal lingkungan yang ada di sekolahnya. Pertama adalah mengenal lingkungan sekolah itu ya. Kalau luasnya sekolahnya besar, mungkin labnya di mana, tempat gurunya di mana, kepala sekolah di mana, ruang belajarnya di mana, ruang prakteknya di mana itu juga tahu. Kemudian bagaimana cara belajar Mbak Dewi? Belajarnya di sekolah dasar, apalagi ini SMK, ya, banyak praktek, itu kan sekali. berbeda kan Ya. gitu ya. Itu yang beberapa yang harus diperhatikan ya, sehingga perlu adanya pengenalan apa yang harus dilakukan, termasuk pengenalan sebenarnya waktu ngambil jurusan atau program keahlian itu jangan-jangan kan nggak tahu juga. Betul. Maka sekolah juga harus menjelaskan jurusan-jurusan yang ada di sekolahnya, sehingga anak-anak adik-adik kita itu lebih paham tentang itu. Ya. Jadi kira-kira apa yang diharapkan Pak dengan adanya MPLS seperti yang Bapak sampaikan tadi?
apa yang diharapkan dengan adanya MPLS, pengenalan tentang jurusannya terutama, hal yang paling krusial itu kira-kira apa ya Pak? Yang ingin diharapkan dari MPLS? Ya, harapannya adalah anak-anak itu mestinya adalah mengenal apa? Mengenal tentang lingkungannya, mempunyai teman baru, karena ini kan baru, mengenal teman baru, kemudian juga meskipun saat ini melalui daring ya, tapi paling tidak karena mesti ada perkenalan masing-masing, kemudian mengenal tentang bagaimana tadi belajarnya seperti apa, itu kan perlu pengenalan, kemudian program-program yang harus dikembangkan nanti yang harus diikuti oleh anak-anak kita itu, sehingga nanti akan tercampur, kemudian anak itu paham, oh SMK itu seperti ini, SMK itu memang beda dengan sekolah menengah lainnya, itu yang paling penting, sehingga nanti anak-anak tahu tentang passionnya. Ya, dengan pengenalan tadi paling tidak misalnya ada 2 hari, ada 3 hari, tapi lebih tahu tentang SMK itu sehingga lebih mencintai nantinya, karena SMK itu juga bisa bekerja, bisa juga ini melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi, pendidikan vokasi. Jadi bisa bekerja, bisa melanjutkan. Saya kira itu. Ya. Ke MPLS ini apakah merupakan bagian dari pendidikan karakter juga Pak? Ya, jadi ini sebagai awal saja. Pendidikan karakter nanti di SMK itu adanya budaya kerja, itu nanti secara berkelanjutan. Tetapi ini memperkenalkan dulu. Memperkenalkan dulu bahwa SMK itu karakternya lebih fokus kepada budaya kerja nantinya. Jadi ini bagian awal untuk menuju ke pembinaan karakter hari ini. Poin utamanya adalah bagaimana MPLS menjadi wadah untuk membangun budaya kerja, gitu ya Pak ya? Memulai untuk membangun budaya kerja. Memulai. Nah, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan pesan untuk siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia yang baru saja yang akan mengikuti jenjang baru dalam kehidupannya di sekolah menengah kejuruan. Nah, kira-kira untuk siswa sudah dan tentu yang paling menjadi ujung tombak dari siswa SMK dapat sukses adalah guru-gurunya nih Pak. Betul, ya. Apa pesan untuk guru-guru SMK di seluruh Indonesia Pak? Ya, Silakan Pak. Ya. Pesan yang pertama bahwa didiklah anak-anak kita, peserta didik kita, siswa kita sesuai dengan passion dari anak itu. Dia ingin mencapai apa yang dia inginkan, bimbinglah dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu guru bisa untuk melakukan itu dengan kesabaran. Kemudian guru tidak sekedar mengajar, tetapi guru adalah membimbing. Guru sebagai motivator, guru sebagai mentor, guru sebagai coach, Pak. Coach itu kadang-kadang gurunya itu nggak tahu, tetapi bisa mengarahkan agar siswa ini untuk mencapai tujuannya tadi. Ya, saya kira itu, Pak. Itu ya, pesan untuk guru-guru SMK di seluruh Indonesia. Terakhir Pak, sebagai penutup dari perbincangan kita yang seru ini, satu kalimat pesan untuk peserta didik siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Satu kalimat. Ya, satu kalimatnya, ya kita semua harus bangga bahwa kita berada di keluarga SMK, sehingga harus kita gaungkan SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih Pak Direktur yang sudah bergabung bersama kita untuk menyapa adik-adik di seluruh Indonesia. Baik, demikian perbincangan hangat dengan Direktur SMK Bapak Bakrun. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.